Halo siswa kelas 11 SMA Dharma Yuda, kembali lagi di persiapan AKM Numerasi dengan Miss Eva Sitorus. Nah, seperti yang telah kamu ketahui bahwa pada AKM Numerasi ada 3 topik yang akan dibahas, tentang geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan kepastian. Untuk informasi, bentuk soal dalam AKM Numerasi ada 5 bentuk, yaitu pilihan ganda, hanya 1 jawaban, pilihan ganda kompleks dengan 5 pilihan jawaban, dan tidak diberitahu dari kelima ini berapa jawaban yang benar. Lalu menjodohkan, isian atau jawaban singkat, serta esai ataupun uraian. Langsung saja kita bahas dari geometri dan pengukuran. Dasar teori dari soal ini yaitu menggunakan trigonometri. Seperti yang kamu tahu, trigonometri membahas sin, cos, dan tangen. Untuk mempermudah kita mengingat tentang ini adalah sin demi, cos sami, tan desa. Di sini tetanya berarti sin depan per miring sin demi. Cos samping per miring, tan depan per samping. Langsung ke contoh soal. Stimulus 2, judulnya adalah paralaks bintang. Paralaks bintang adalah sudut yang dibentuk. Tips dari Miss Eva adalah kamu jangan pusing dulu lihat cerita yang panjang, tapi lihat dulu soalnya minta apa, baru kamu baca bacaan tersebut untuk menghemat waktu. Nah, ini gambar yang diberikan. Lalu diinfokan juga keadaan paralaks atau derajat ini di bulan Januari sampai Juni besar sudutnya 15 derajat. Sementara di bulan Juli sampai Desember besar sudutnya 20 derajat. Diberikan juga informasi nilai sin, cos maupun tangan 15 derajat serta 20 derajat. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Ini gambar seperti yang telah diberikan. Diketahui juga 1 SA itu adalah 150 juta kilometer. Pertanyaannya ini, pasangkanlah pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Berarti tugas kita adalah menjodohkan. Jadi, kalau menjodohkan setiap pernyataan ini wajiblah kita telusuri kebenarannya satu persatu. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal berikut, marilah kita gambar segitiganya antara matahari, bumi, bintang, serta sudut paralaksnya. Nah, di yang pernyataan pertama, jarak bintang ke bumi pada bulan Januari sampai Juni itu ditanya jika jarak matahari ke bumi adalah 1 SA. Berarti jarak bumi ke matahari dikasih tahu adalah 1 SA. Nah, ini bulannya adalah Januari sampai Juni. Berarti kalau Januari sampai Juni yang dipakai adalah 15 derajat. Oke. Yang ditanya jarak bintang ke bumi. Anggaplah ini adalah X ya. Oke, sudut diberitahu, bumi ke matahari juga diberitahu. Berarti ini kita bisa nerapkan sinus, sin depan per miring, gitu ya. Nah, ini sinusnya berapa yang kita pakai derajatnya? 15 derajat. Kenapa? Karena ini Januari sampai Juni. Ini adalah 15 derajat. Maka kalau sin 15 derajat itu didapat dari sin adalah depan per miring 1 SA per X. Maka jika mencari X itu bisa kita nyatakan dengan jarak matahari ke bumi 1 SA-nya itu per sinus 15 derajat. Maka didapatlah 1 SA itu kan 150 juta dibagi sin 15 adalah 0,25. Dapat 600 juta kilometer. Berarti ini pasangannya adalah 600 juta. Yang kedua, jarak bintang ke bumi pada bulan Juli sampai Desember. Jika jarak matahari ke bumi 1 SA, oke. Yang kedua ini kita tinggal ganti angka ya. Jarak matahari ke bumi tetap 1 SA. Hanya kita ganti sinusnya jadi 20 derajat. Kenapa? Karena ini dari Juli ke Desember. Juli Desember adalah 20 derajat. Oke, kita kalkulasi didapatlah 435 juta kilometer. Lalu yang ketiga, jarak bintang ke bumi pada bulan Januari sampai Juni jika jarak matahari ke bumi 2 SA. Nah, yang ketiga ini sama dengan soal nomor 1, hanya mengganti 1 SA jadi 2 SA sama-sama bulan Januari sampai Juni. Ya, kita tinggal substitusi angkanya. Yang tadinya ini adalah 1 SA berubah jadi 2 SA. Tetap yang dipakai sin 15 karena Januari sampai Juni. Dikalkulasi dapatlah hasilnya 1.200 juta kilometer. Lalu yang keempat, jarak bintang ke matahari pada bulan Januari sampai Juni jika jarak matahari ke bumi. Oke, yang dikasih tahu jarak matahari ke bumi. Yang ditanya adalah, untuk pernyataan 4 adalah jarak bintang ke matahari. Kita simbolkan dengan Y. Gitu ya. Nah, di bulan Januari sampai Juni. Nah, kalau ini yang diketahui adalah sisi depan, yang ditanya sisi samping, serta sudutnya dikasih tahu. Berarti ini menggunakan teori tan. Tan 15 derajat tan desa depan per samping.
gitu ya. Berarti untuk jarak bintang ke matahari adalah jarak matahari ke bumi per tangan 15 derajat. Kita kalkulasikan, dapatlah hasilnya 1115 juta kilometer. Dan yang terakhir, jarak bintang ke matahari. Oke, bintang ke matahari berarti tetap kita pakai tan ya, sama dengan yang keempat, tapi di bulan Juli sampai Desember berarti tannya kita ganti 20 derajat. Oke, kita kalkulasikan dengan 1 SA adalah 150 juta kilometer, didapatlah 840 juta kilometer. Oke. Nomor 1 selesai ya. Semoga kamu mengerti. Yuk, kita masuk ke dasar teori yang kedua, aljabar. Teori ini tentang SPLDV, jadi kita akan bahas substitusi, eliminasi, serta campuran. Nah, diberikan suatu stimulus di mana ada sabun mandi. Karena soal berikut terlalu panjang, kamu bisa pause video ini untuk membaca soal lebih dalam. Berarti ada 4 sabun, 2, 3, 4 sabun ditambah 5 sampo, harganya 800.000, itu untuk paket pertama yang ditawarkan. Paket kedua ada 6 sabun dan 3 sampo. Nah, berdasarkan stimulus ini, berilah tanda centang pada kolom yang benar. Nah, mau nggak mau kita harus menganalisa satu persatu pernyataan ini ya. Oke, langsung aja. Ini kita bisa bahas dengan SPLDV. Jika kita simbolkan sabun dengan X dan sampo dengan X dan sabun dengan Y, maka kita bisa dapat nih 4X tambah 5Y sama dengan 800.000, 6X tambah 3Y adalah 660.000. Kita samakan koefisien X, jadi yang di atas kali 3, bawah kali 2, supaya X-nya 12. Oke, ini nanti kita kurangkan ya. 12 kurang 12 kan 0, nggak usah. 15 kurang 6, 9Y adalah 1.080.000. Maka kita dapat Y itu adalah 120.000 atau harga sabun 120.000. Selesai kita eliminasi, kita substitusi nilai Y ini ke persamaan 1 ataupun 2. Di sini Miss pakai persamaan 1. 4X tambah 5Y sama dengan 800.000, Y Miss ganti dengan 120.000. Didapatlah X-nya 50.000. Jadi harga sampo adalah 50.000. Oke, mari kita bahas pernyataannya satu persatu jika kita sudah tahu harga sabun dan sampo. Pernyataan pertama, Ibu Hilda membeli 1 botol sampo dan 1 botol sabun. Ia harus membayar 170.000. Oke, 1 samponya, 1 sabunnya, berarti 1 sabun 120.000, 1 sampo 50.000 dijumlah 170.000. Maka pernyataan pertama adalah benar. Yang kedua, Ibu Hilda membeli 2 botol sampo cemerlang dan 1 botol sabun. Berarti 2 botol sampo itu adalah 2X dan 1 botol sabun ditambah Y. Berarti kita tinggal substitusi ya. Dihitung 2 kali 50.000 tambah 120.000, hasilnya 220.000. Cocok, benar. Yang ketiga, Ibu Hilda membeli 2 botol sampo. Berarti 2 botol sampo ditambah dengan 3 botol sabun. Berarti 2X tambah 3Y. Kita substitusi X dan Y ya. Dapatlah 460.000. Ternyata benar, maka pernyataan ketiga pun benar. Pernyataan keempat, Ibu Hilda membeli 1 botol sampo cemerlang, ia harus membayar 60.000. Oh, salah. Kenapa? Karena dibilang harga sampo itu adalah 50.000. Yang terakhir, harga 1 botol sabun super, Ibu Hilda harus membayar 125. Iya, ini juga salah. Kenapa? Karena harga sabun di sini kita dapat adalah 120.000. Pembahasan terakhir tentang data dan statistika. Nah, ini tentang jangkauan data atau range, di mana saat kita mengerjakannya kita mencari selisih data terbesar dengan data terkecil. Lalu nanti di latihan kamu akan mengerjakan simpangan kuartil. Untuk data tunggal, yang perlu siswa-siswi perhatikan mengerjakan kuartil adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Ingat ya, kalau mengerjakan soal kuartil, urutkan dulu data terkecil ke data terbesar. Oke, langsung stimulus 15. Nah, perkebunan di daerah istimewa Yogyakarta itu terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Secara astronomis, karena soal berikut terlalu panjang, kamu bisa pause video ini untuk membaca soal lebih dalam. Nah, ternyata pertanyaannya cuma ini, jangkauan data dari produksi tanaman kopi. Oke, kita cuma fokus di tanaman kopi aja. Kelapa, tebu, kopi ini, yang keempat nih, kopi. Yang dia tanya adalah jangkauan. Jangkauan berarti datum terbesar kurang datum terkecil. Lihat aja sini, grafik yang terbesar adalah ini, 610 ton. Grafik terendah ini, 402. Jadi, jangkauan atau range untuk soal ini jawabannya adalah tinggal 610 kurang 402 ton, 208 ton. Oke, sekian pembahasan hari ini. Thank you.